Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Selamat malam jemaat BZ yang ada. Puji Tuhan, kesempatan yang indah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama kembali untuk mengikuti ibadah live streaming ini. Kita percaya bahwa apa yang menjadi kerinduan kita bersama, bahwa kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan pada malam hari ini. Mari siapkan hati yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan, agar setiap apa yang kita terima hari ini adalah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita, yang akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada malam hari ini, atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Jikalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami boleh bergerak, bernafas, bahkan beraktivitas dengan baik. Ini semua karena anugerah Tuhan yang besar atas setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kembali lagi kami datang untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau, menyembah Engkau di tempat ini, bahkan di rumah-rumah ya Tuhan. Kau tidak dapat dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu ya Tuhan. Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Ketika ada pujian dan penyembahan dinaikkan, di situ ada kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami memuji Engkau, kami bersuka cita karena Engkau. Dan kami muka dan kami alaskan semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya Yesus yang layak kita sembah. Hanya Yesus yang layak kita tinggikan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Ya Yesus, Yesusku. Yesusku, penamaku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur kami ya Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur kami Tuhan, nyanyi dan bersorak.
haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Yesus, glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Tinggikan dirimu, amin, haleluya. Mengatasi langit, haleluya, Yesus. Kebesaranmu Tuhan, oh haleluya. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, amin, haleluya. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya. Mengatasi bumi, oh haleluya. Oh, tinggikan dirimu, amin ya Tuhan. Mengatasi langit, haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi ini, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau yang percaya, mari kita memuji nama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan sama-sama, haleluya, Haleluya. amin. Amin. Puji Tuhan, Haleluya. haleluya. Atas kasih Tuhan, atas kebaikan Tuhan, kita memuji Tuhan malam hari ini, amin. Amin. Kita mengangkat pujian mengatakan haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, haleluya. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, iman berikan ku kekuatan. Oh, untuk melakukan perkara yang bersama Rohmu, bersama Rohmu. Ku pasti menang, amin. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu Tuhan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat
pencobaan. Haleluya. Melebihi batas kekuatan. Amin, amin Tuhan. Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambar bersama Rohmu, bersama Rohmu. Kami pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Mari sama-sama. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan bagi Dia, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau terus puji nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kuat dan penuh keagungan. Amin Tuhan. Satu hari kami nyatakan. Amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Oh Tuhan berjaya dan memberitahu sabanya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia,
bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Sang Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita memuji Tuhan karena kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kiranya ini akan menjadi kekuatan dalam hidup kita, yang akan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah lagu yang saya renungan ketika saya mengalami sakit. Lagu ini yang muncul ketika saya mengalami sakit. Saya percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Amen. Dalam keadaan situasi apapun saat ini kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita yang setia. Penolong yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, apapun keadaan kondisi yang kita alami. Tetap percayalah bahwa hanya Tuhan penolong yang setia, yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Oh haleluya. Saat ku berjalan, amin, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku.
Engkau penolong kami yang setia ya Tuhan. Haleluya. Kami merindukan kebenaran firman-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena firman-Mu lah ada yang menolong setiap kehidupan kami. Amen. Memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Amen. Dan kami percaya akan kebenaran firman-Mu yang akan kami terima pada malam hari ini. Pakai urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan yang kami boleh dengar pada saat malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Kami Tuhan kasih kesempatan lagi untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Firman-Mu yang menerangi jalan-jalan hidup kami. Dan firman-Mu yang menyucikan, menguduskan kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau menolong hamba-Mu, boleh membagikannya kepada kami semua. Engkau melayakkan hamba-Mu ini, membagikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Baik, shalom saudaraku, selamat Paskah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tema diberikan kepada saya untuk saya coba bagikan bagi kita adalah tak tergoyahkan dalam pengenalan akan Allah. Saudara, mengenal Allah itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus, ya, maka mengenal Dia, mengenal Allah itu adalah hal yang paling penting, adalah hal yang paling utama. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki pengenalan akan Allah ini atau upaya mengenal Allah ini harus menjadi seluruh hidup kita, bukan sebagian. Ya, bukan kita jadikan pengenalan akan Allah itu adalah pelengkap dalam kehidupan kita atau sambilan saja. Lagi butuh ya kita upayakan, tidak butuh tidak kita upayakan. Tidak demikian saudaraku. Ya, sekali lagi pengenalan akan Allah itu adalah hal yang paling penting, hal yang paling utama saudaraku. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan mengenal Allah ini? Atau apa yang dimaksud dengan pengenalan akan Allah ini? Nah, kita harus memahami pengenalan akan Allah ini secara benar. Mengenal Allah atau pengenalan akan Allah yang dimaksud di sini, ini bukan sekedar mengenal Allah secara kognitif. Bukan sekedar mengenal Allah dalam pikiran intelektualitas semata, saudaraku. Bukan, saudaraku. Atau bukan memahami Allah atau mengenal Allah, ya, mengenal Allah itu mengenal sifat-sifatnya atau mampu menjelaskan, menguraikan sifat-sifat Allah. Bukan sebatas itu, saudaraku. Sekali lagi, itu hanya sebatas kognitif, saudara. Bukan. Sekalipun seseorang mampu menguraikan tentang Allah, mampu menguraikan dengan lengkap, dengan detail mengenai sifat-sifat Allah seperti Allah itu baik, Allah Maha Kuasa, ya, Allah itu adalah Allah yang sempurna, Maha Kudus, Maha Suci, mampu mengurai semuanya, itu sama sekali tidak menjamin bahwa orang itu mengalami Allah atau mengenal Allah, saudaraku. Itu bukan pengenalan akan Allah. Tentu tidak salah, ya, mampu mengenal Allah, ya, mampu mengenal Allah dalam arti mengenal sifat-sifatnya, lalu mampu menguraikan dengan baik, mampu menjelaskan dengan baik, bahkan secara detail, itu tidak salah, itu harus. Tapi bukan sebatas itu saja yang dipahami atau yang kita pahami di sini, saudaraku, mengenal Allah ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi bicara mengenal Allah itu sesungguhnya bicara mengenai relasi. Ya, pengenalan akan Allah berarti bicara soal relasi, hubungan dengan Allah, atau bicara soal keintiman dengan Allah, di mana kita bisa dinikmati oleh Allah dan kita pun menikmati Allah. Ini nyata, ini real, saudaraku. Allah itu tidak kelihatan tapi real, dia nyata, bisa kita nikmati. Jadi ini sebenarnya bicara satu pengalaman batin yang tak tergantikan. Ada satu pengalaman di dalam hati kita, dalam batin kita mengenai Tuhan. Dan ini tidak tergantikan. Itulah sebabnya bicara mengenal itu memakai kata Yunani ginosko dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibraninya itu yada.
yang memiliki makna apa? Bersetubuh, saudaraku. Jadi diterjemahkan knowing by experience, mengenal melalui pengalaman. Bahkan ada juga diterjemahkan bersetubuh. Itu bicara bicara mengenai satu kedekatan, keintiman dan nyata. Dan nyata, bukan imajinasi, bukan dibayang-bayangkan, bukan. Nyata, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, Alkitab dengan gamblang, ginosko diterjemahkan bersetubuh. Itu kan bicara soal apa? Pengenalan begitu dalam, hubungan suami istri. Satu ungkapan yang begitu dalam, saudara-saudara. Knowing by experience. Ini tidak bisa digantikan oleh apapun, saudaraku. Nah, orang yang mengalami pengenalan akan Allah seperti ini, saudaraku, itu akan membuat seseorang tangguh dalam menjalani hari-harinya. Apapun yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iya, apapun yang terjadi. Itu tidak bisa digantikan oleh apapun pengenalan seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya para rasul di abad-abad pertama. Itulah sebabnya para rasul pada abad pertama, saudaraku, mereka berani, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Memiliki pengenalan akan Allah secara benar. Itulah sebabnya mereka berani memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Mereka berani melayani Tuhan Yesus yang sebenarnya apa sih? Untungnya dilihat secara kasat mata. Mereka menderita, mereka bisa dikejar-kejar. Bahkan mereka berani sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Kenapa? Karena pengenalan akan Allah itu ada satu pengalaman batin yang mereka alami. Mereka sadar mereka adalah orang-orang berdosa pada mulanya yang harusnya binasa, diselamatkan Tuhan. Mereka mendapat anugerah Tuhan. Mereka mengalami kasih Tuhan. Ada satu kegembiraan, ada satu kedamaian dalam batin, ada satu sukacita yang mengubahkan hidup mereka, mengubahkan cara berpikir mereka, mengubahkan perilaku mereka, membuat mereka bergirang. Dan mereka tahu bahwa satu kali ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka punya tempat di dalam rumah Bapa. Itu yang dimaksud dengan mengenal Allah, saudara. Jadi ada satu pengalaman batin, pengalaman real. Tapi jangan salah ya, saya katakan tadi. Jangan salah seperti apa saya katakan. Ini saudaraku, bukan sekedar bicara mengenal sifat-sifat Allah. Tapi tidak ada yang salah mengenal sifat-sifat Allah ini. Untuk bisa mengenal pengalaman batin ini, saudaraku, mengalami pengalaman batin secara pribadi bersama dengan Tuhan, itu harus diawali juga dengan mengenal sifat-sifatnya. Sebab sifat-sifat Allah ini tidak boleh bertentangan. Dia Allah yang baik, tidak bisa bertentangan dengan sifatnya yang lain. Dia maha kuasa, dia maha kasih, tidak bisa bertentangan sifatnya. Semua saling mendukung. Jadi kalau kita tidak tahu secara kognitif juga, itu kita bisa tersesat juga di dalam pengalaman batin. Makanya ada orang terlalu ngeroh. Akhirnya apa? Apa yang dialaminya secara ngeroh itu, secara mistik, bertentangan dengan apa yang dikatakan Alkitab. Karena dia memiliki pemahaman kognitifnya pun salah. Salah pemahaman pengertiannya tentang apa yang dituliskan di dalam Alkitab pun salah. Itu sebabnya ketika dalam pengalaman batinnya bersama Tuhan bisa menyimpang. Jadi itu saling melengkapi. Bukan saling melengkapi. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku, dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Ya, Yohanes 17 ayat ketiga, saya bacakan kepada kita semuanya. Demikian firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuhan Yesus mengatakan di sini bahwa mengenal Allah itu adalah hidup kekal. Inilah hidup kekal. Apa itu? Mengenal Allah. Jadi bicara mengenal Allah, pengenalan akan Allah itu bicara soal hidup kekal. Hidup kekal, ya, satu hidup yang berkualitas, artinya hidup yang bermutu, hidup yang memiliki budaya surgawi, memiliki nilai-nilai surgawi, dan nilai ini begitu tinggi sehingga tidak dipengaruhi oleh apapun di dalam dunia ini sebenarnya. Nah, itulah saudaraku, pemahaman kita mengenai pengenalan akan Allah ini, saudaraku yang terkasih, ya. Nah, saudaraku, mengapa mengenal Allah ini menjadi paling penting ya, seperti saya katakan di atas tadi? Mengapa? Mengapa mengenal Allah ini menjadi hal yang paling penting? Kenapa, saudaraku? Karena Alkitab mengatakan begini. Yang pertama, mengenal Allah itu menjadikan kita orang yang memiliki pengertian. Menjadikan kita orang yang memiliki pengertian. Di dalam Amsal pasal 9, di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat 10 dikatakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian.
Jadi mengenal Allah yang Maha Kudus itu adalah pengertian. Artinya apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Understanding maksudnya. Artinya apa? Orang yang mengenal Allah itu dia mampu memilih, dia mampu memilah, dia mampu menjalani mana kehendak Allah. Dan dia memilih kehendak Allah itu dan menjalaninya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dan dia mampu melihat, mampu membedakan mana yang bukan kehendak Allah yang harus dia tolak. Dan orang yang mengenal Allah itu cakap dalam menentukan sikapnya, cakap dalam memilih, saudaraku. Dia tidak akan bisa tertipu oleh apapun dalam dunia ini, oleh tipu daya kuasa si jahat. Tidak bisa. Dia tidak akan terombang-ambingkan oleh angin rupa-rupa pengajaran. Sebab apa? Dia orang yang mengenal Allah dengan benar, saudaraku. Jadi mengapa penting? Mengapa ini menjadi paling penting? Karena menjadikan kita orang yang berpengertian. Di pekerjaan, di rumah tangga, dalam persahabatan, dalam segala hal. Kita cakap untuk memilih yang terbaik menurut Allah. Itu saudara. Ya. Jadi sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Apa yang saya katakan tadi bahwa mengenal Allah itu menjadi hal yang paling penting. Nah kemudian yang kedua saudaraku, mengapa mengenal Allah itu menjadi hal yang paling penting? Karena terkait dengan keselamatan kita. Mengenal Allah itu terkait dengan keselamatan kita. Tentu ada beberapa ayat kita bisa lihat dalam Alkitab. Tapi baiklah kita memperhatikan di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan di situ, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena umat tidak mengenal Allah sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa kepada Tuhan. Mereka melakukan asal-asal dalam kehidupannya sehingga hidupnya makin jauh dari Tuhan. Hidupnya melukai hati Tuhan. Bukankah itu sebuah kebinasaan? Makanya saya katakan tadi. Mengapa mengenal Allah itu menjadi satu hal yang paling penting? Karena terkait dengan keselamatan kita. Terkait dengan nasib kekal kita. Saudaraku. Ya, jadi saudaraku jangan dianggap enteng. Ini hal paling penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi mengenal Allah itu menentukan nasib kekal kita. Oleh karena itu, karena mengenal Allah itu merupakan hal yang paling penting dalam hidup ini. Oleh karena itu kita tidak boleh digoyahkan oleh apapun. Saudara dan saya tidak boleh digoyahkan oleh apapun, saudaraku. Kerinduan dan hasrat kita mengenal Allah tidak boleh luntur oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, ya dan lain sebagainya. Tidak boleh melunturkan hasrat kita untuk mengenal Allah. Iya, saudaraku. Dan juga rezeki yang mungkin banyak kita terima, Bapak Ibu yang terkasih, ya, harta yang banyak yang Tuhan berkati kita misalnya, tidak boleh juga itu melunturkan. Karena ada masalah, ya, atau tidak ada masalah, ini netral-netral saja. Keputusan ada pada kita. Dua-duanya ini bisa membuat saudara makin dekat Tuhan, bisa juga membuat saudara makin jauh dari Tuhan. Orang yang memiliki masalah ekonomi misalnya, sangat sulit hidupnya, ini bisa membuat dia makin dekat sama Tuhan, bisa juga membuat dia makin jauh dari Tuhan, tergantung kita kan. Dalam penderitaan itu dia bertahan, Tuhan, sekalipun aku sulit. Itu sebabnya ada seperti lagu-lagu lama itu, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Begitu saudara. Tapi ada juga yang meresponi berbeda. Tuhan, aku kan anakmu, aku telah setia kepadamu, aku mengikut engkau Tuhan, sudah 20 tahun, 25 tahun, tapi kenapa hidupku tidak pernah berubah, kenapa keadaan ekonomiku tidak pernah berubah, sepertinya Tuhan itu tidak peduli padaku, atau Tuhan sebenarnya tidak ada, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Lalu orang diberkati secara ekonomi, itu juga bisa membuat dia makin dekat sama Tuhan. Dia bersyukur, Tuhan, semua ini ada karena Engkau yang menolong aku. Ini semua adalah berkat rezeki yang Tuhan berikan padaku. Aku akan terus bersyukur kepadamu Tuhan. Aku akan membagikan harta milik yang Tuhan percayakan padaku ini kepada orang-orang yang butuhkan. Dia makin dekat Tuhan. Tapi ada juga orang yang dapat rezeki yang banyak, harta yang banyak, jadi jauh dari Tuhan. Dia jadi sombong, jadi angkuh, jadi belagu. Yang dulu dia begitu sopan, menghargai orang lain karena sudah kaya, banyak uang, sudah mulai membeda-bedakan orang. Itu
Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi karena pengenalan Allah itu begitu penting atau sangat penting, jadi tidak boleh digoyahkan. Tidak boleh digoyahkan kita. Tak tergoyahkan kita terhadap upaya atau meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan, yaitu mengenal Allah, saudaraku. Nah, kalau dalam Alkitab kita bisa melihat ya contoh-contoh. Kita bisa memperhatikan ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab orang-orang yang tidak tergoyahkan dalam pengenalan akan Allah. Mereka tidak berhenti berupaya mengenal Allah. Mereka tidak pernah berhenti berupaya bagaimana semakin melekat dengan Allah, bagaimana semakin intim dengan Allah. Relasi mereka jaga terus makin dekat, makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu. Nah, mari kita perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siapa contoh orang yang tak tergoyahkan dalam pengenalan akan Allah ini? Rasul Paulus. Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus. Kurang lebih 25 tahun setelah Paulus bertobat. Kalau saudara membaca di Kisah Rasul pasal 9, itulah awal mula Rasul Paulus bertobat mengenal Allah, saudara ya. 25 tahun kurang lebih kemudian, saudara, tidak pernah tergoyahkan hasratnya untuk mengenal Tuhan. Tidak pernah. Setitik pun, selangkah pun tidak pernah mundur langkahnya, saudara. Ya, hasratnya, kerinduannya tidak pernah berkurang mengenal Allah. Itu disampaikannya di dalam Filipi. Ya, di dalam Filipi pasalnya yang ke-3 ayat 10, ya. Dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Inilah yang saya katakan tadi, saya mengambil titik poin tahun tadi dari tulisan Rasul Paulus ini. Dari tulisan Rasul Paulus di Filipi ini. Nah, dari dia bertobat pertama sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sampai dia menulis kitab atau surat Filipi ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu kurang lebih 25 tahun. Kemudian kurang lebih lah. Sebab Filipi ini ditulis tahun 62 atau 63 sebelum Masehi. Ya. Jadi Yesus kan ditafsirkan atau dipahami meninggal tahun 30 kan, tahun 30 saudara yang kasih Tuhan. Lalu beberapa tahun kemudian terjadilah pertobatan Rasul Paulus. Nah, ini ditulis tahun 62, jadi kurang lebih 25 tahun lebih lah. 25 atau 30 tahun kemudian Paulus tetap menunjukkan hasratnya bahwa dia orang yang selalu mau mengenal Allah, tak tergoyahkan. Padahal kita sama-sama tahu, saudaraku, apa yang dialami Rasul Paulus sejak dia menerima Tuhan Yesus, sejak dia mengenal Allah, saudaraku yang terkasih, hidupnya tidak pernah nyaman, hidupnya selalu menderita. Dia dikejar-kejar, dilempari batu, diusir, ya, disiksa dan lain sebagainya. Begitu banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus setelah dia mengenal Allah. Tetapi yang luar biasanya, mari kita baca bersama-sama Alkitab kita tentang Rasul Paulus semuanya. Paling tidak Kisah Rasul, sejak Kisah Rasul, atau mulai dari Kisah Rasul 19, Kisah Rasul 9 sampai Kisah Rasul terakhir pasal 28 ya. Kisah Rasul itu sampai 28 pasal. Saudara temukan, pernahkah Paulus mengeluh? Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah protes kepada Tuhan. Mengapa ya Tuhan aku mengalami ini semua? Padahal aku telah meninggalkan kenyamananku. Padahal aku telah meninggalkan kenyamananku ya Tuhan. Aku ini kan melayani Engkau. Aku bukan berbuat kejahatan lagi. Mengapa aku alami penderitaan seperti ini? Tidak, dia tidak mengatakan itu. Bahkan dia bersaksi kepada jemaat yang ada di Filipi dengan tulisannya. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang diinginkan oleh Paulus adalah mengenal Dia, bagaimana dia makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal pribadi Tuhan, makin mengenal karakter Tuhan, dan dia mencontoh karakter itu. Itu yang dia katakan, aku mengikut Tuhan, aku mencontoh, aku meneladani Kristus. Nggak tergoyahkan oleh apapun. Itu
tema yang diberikan kepada kita agar kita memang di masa-masa sulit ini tidak tergoyahkan akan pengenalan akan Tuhan. Nggak boleh ada yang menggoyahkan kita, saudara. Kenapa tadi saya katakan demikian? Di awal tadi ingat bahwa bicara mengenal Allah itu begitu penting karena terkait dengan keselamatan kita. Binasa umatku yang tidak mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu membuat kita menjadi orang yang berpengertian, yang cakap memilih mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Kita tahu ini berkenan, ini tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita diberi kecakapan, kemampuan untuk memilih itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, itu contoh dari sang Rasul Paulus. Apakah masih ada contoh dalam Alkitab? Tentu ada, banyak sebenarnya. Waktu yang membuat kita tidak bisa membuka semua. Tapi beberapa contoh yang akan kita lihat cukuplah. Misalnya kita lihat lagi contoh selanjutnya, ada tokoh lain yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego, ya, kalau saudara membuka Alkitab di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17-18, di situ diungkapkan bagaimana ketiga orang ini saudaraku, mereka juga tidak goyah dalam pengenalan akan Allah. Ya. Pengenalan akan Tuhan yang mereka miliki itu membuat mereka tangguh. Sekalipun di depan maut, bayangin. Di depan mereka maut di depan mereka. Mengapa saya katakan demikian? Kan kita sama-sama tahu kisahnya, bukan? Ada perapian. Bahkan perapian yang menyala itu dipanaskan 7 kali lipat. Itu yang saya maksud maut. Diperhadapkan maut. Kematian. Tapi mereka tetap tidak tergoyahkan akan pengenalan akan Allah yang mereka miliki, saudaraku. Sama sekali mereka tidak goyah. Mereka tahu betul, mereka kenal betul siapa Allah yang mereka kenal selama ini. Mereka tahu betul, mereka kenal betul siapa Allah yang mereka layani selama ini, saudaraku. Dan itu diungkapkannya dengan tegas kepada Nebukadnezar. Dengan tegas mereka sampaikan di hadapan raja. Itu raja loh. Bayangin itu. Mereka tetap bertahan, mempertahankan iman mereka, pengenalan akan Tuhan yang mereka miliki di negeri asing, bukan di negeri mereka sendiri. Mereka ada di Babel, diperbudak di situ, saudaraku. Hidup di tengah-tengah budaya yang berbeda dengan budaya yang diinginkan oleh Allah. Tetapi mereka tidak tergoyahkan. Mereka tetap mempertahankan iman mereka, mempertahankan pengenalan mereka akan Tuhan. Nah, mereka ungkapkan begini, saudara, ketidaktergoyahan mereka. Dia bilang begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Jelas dikatakan begitu. Jadi mereka sangat kenal, Tuanku Raja, kami kenal betul siapa Allah kami itu. Kami adalah orang-orang yang beribadah kepadanya. Kami adalah orang-orang yang mengenal dia sungguh-sungguh, kata ketiga orang ini kepada Raja Nebukadnezar. Dia adalah Allah yang hebat. Raja Nebukadnezar, dia Allah yang mau menolong anak-anaknya dan dia perkasa. Mereka mampu menolong kami. Lalu dikatakan di 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tuanku Raja, dengar ya, kami sangat kenal Tuhan kami itu. Dia sanggup menolong, tapi sekalipun dia tidak datang tolong kami, tidak apa-apa, kami tidak akan menyembah dewa yang Tuhan buat. Kami akan tetap menyembah Tuhan kami itu, Elohim Yahweh itu. Mengapa mereka sampai bisa begitu, saudaraku? Karena mereka selama ini mengenal siapa betul. Mereka intim, mereka dekat. Dalam bahasa Inggrisnya, God that we serve. Allah yang kami layani. Jadi selama ini mereka telah membangun satu relasi di dalam melayani Allah. Dan mereka mengenal Allah, menikmati Allah. Dan itu ada satu pengalaman batin yang tak tergantikan oleh apapun, saudara. Jadi bukan hanya berkata aku mengenal Allah melalui mulut atau pikiran kita. Mengaminkan bahwa kita mengenal Allah, bukan, saudaraku, bukan. Jadi bicara soal relasi, makanya bangun terus relasi saudara dengan Tuhan. Di masa sulit yang kita alami, tetap seperti tokoh-tokoh Alkitab ini, saudara, ini kasih Tuhan.
Amin. Harus amin ya. Kalau tidak amin bahaya bukan? Ya kalau tidak amin itu bahaya. Berarti saudara tidak setuju akan firman Tuhan dan kebinasaan yang menjadi bagian kita, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Tentu pertanyaan pertama saya adalah, benarkah kita sudah mengenal Allah itu? Mengenal Allah bukan sekedar kata-kata atau bukan sekedar pikiran saja? Apakah benar saudara mengalami ada satu pengalaman batin dengan Tuhan? Kalau mungkin beberapa di antara saudara melihat, iya ya aku belum lah. Kayaknya aku ikut-ikutan aja nih ke gereja, ikut-ikutan aja nih melayani Tuhan. Kayaknya aku nggak punya pengalaman apa-apa nih. Nah, saudaraku, pada hari ini Tuhan berkenan. Jangan ditunda lagi. Siapkan waktu saudara. Katakan kepada Tuhan. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengalami pengalaman bersama dengan Engkau. Aku mau mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan. Datanglah, jamalah aku. Inilah hidupku. Aku membuka hatiku ya Tuhan. Jamalah aku ya Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu mau melakukannya. Kalau tidak, kita berada di danger zone. Daerah yang berbahaya, saudaraku. Itu sangat bahaya sekali, bukan? Ingat tadi. Itu terkait dengan keselamatan, nasib kekal kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Atau mungkin saudara sudah pernah mengalaminya, tapi dia mulai surut ini. Karena begitu besar persoalan atau masalah yang saudara hadapi. Awas, saudaraku, jangan sampai hilang hasrat itu. Pelihara baik-baik, jangan menggoyah. Walaupun terseok-seok, tapi melangkahlah. Bangun terus relasi kepada Tuhan. Bangun terus pengenalan akan Tuhan, saudaraku. Iya. Jangan sampai jadi mencurigai Tuhan. Jangan sampai mencurigai hikmat Tuhan. Benarkah Tuhan itu baik? Benarkah Tuhan mau menolong aku? Kita mau mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jangan curigai Tuhan. Percayalah bahwa semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Allah itu Allah di tempat maha tinggi, melihat kita dari lahir sampai mati, dia lihat kita, saudaraku. Dia tahu apa yang terbaik. Dia tahu apa yang terbaik, saudaraku, yang dikasih itu kan. Ingat, hidup ini bukan bicara quantity, tapi quality. Hidup ini bukan bicara ada masalah yang kelihatan ini yang terasa, bukan itu. Bukan sekedar ada masalah atau tidak ada masalah. Hidup ini bukan bicara soal ada masalah lalu beres masalah, lalu kita happy-happy lagi. Kita sakit lalu sembuh, kita ya, itu quantity, saudara. Bukan soal masalahnya ada atau nggak ada masalah, bukan itu. Tapi kekristenan itu, orang yang mengenal Allah itu akan mengerti begini, saudara. Masalah yang ada nggak masalah bagi dia. Saya ulangi ya, masalah yang ada tidak masalah bagi dia. Karena dia tahu masalah yang ada ini pun bisa menguatkan iman dia. Gitu, saudara. Jadi masalah ada puji Tuhan, tidak ada masalah pun puji Tuhan. Tidak ada masalah tidak membuat dia nyaman. Karena ada banyak orang karena hidupnya gak ada masalah jadi nyaman-nyaman. Kenyamanan ini akhirnya merusak imannya. Membuat imannya jadi tidak bertumbuh dengan baik. Karena apa? Ya buat apa Tuhan? Buat apa baca Alkitab? Buat apa berdoa? Semua cukup kok. Jadi ingat saudara, kekristenan itu bukan soal ada masalah atau tidak ada masalah. Kekristenan itu saudaraku, ada masalah, belajar tetap berkenan kepada Tuhan. Tidak ada masalah pun, belajar tetap berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan soal kuantitas, tapi quality hidup yang kita jalani ada masalah atau tidak masalah. Sehat atau sakit. Halo. Jangan salah ya. Jangan salah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan salah. Ya, jangan salah. Hidup ini, hidup di bumi ini saudara. Bolehlah kita katakan sebenarnya sebuah pertaruhan juga. Ada surga dan neraka. Seperti lagu sekolah minggu kita kan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Makanya saya katakan, dari lagu ini saya tafsirkan ya, di Alkitab juga mengatakan itu ya, ada dua jalan selalu toh. Jadi pertaruhan. Kita mau kemana? Mau pilih jalan lebar, nyaman sih. Atau jalan sempit, sakit sih memang. Tapi jalan sempit menuju kepada surga. Menuju kepada apa? Kesenangan bersama Tuhan. Kebahagiaan bersama Tuhan. Ini kebinasaan bersama iblis. Yang jalan lebar ini. Makanya saya katakan pertaruhan. Keputusan ada pada kita. Kita nggak boleh menyalahkan lingkungan kita begini, lingkungan kita begitu. Nggak boleh, saudara.
Tuhan ada bersama kita. Firman-Nya ada pada kita. Roh-Nya ada pada kita. Itu memberikan kita kekuatan hikmat untuk bisa memilih yang terbaik bagi Tuhan. Akhir kata, saudara. Akhir kata. Tetaplah tak tergoyahkan dalam pengenalan akan Tuhan. Apakah saudara sedang susah, sedang sakit? Jangan goyah ya. Jangan goyah. Mungkin pun pasangan hidupmu meninggalkan engkau. Mungkin sudah setahun engkau ditinggalkan oleh pasangan hidupmu. Tetap saja diam, datang pada Tuhan. Ya, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada saudara. Jangan tergoyahkan. Tetap mengenal Allah. Tetap bangun relasi dengan Tuhan. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang selalu ingin tak tergoyahkan dalam pengenalannya akan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami semuanya. Tuhan menolong anak-anak-Mu semua. Dalam persoalan mereka tetap tidak tergoyahkan. Sekalipun mereka sedang diberkati Tuhan, tapi berkat ini tidak membuat mereka jauh dari Tuhan. Karena hidup ini bukan soal ada dapat berkat atau tidak dapat berkat. Bukan ada masalah atau bukan ada masalah. Tapi bagaimana kami menghidupi hidup ini. Di dalam ada masalah ataupun tidak ada masalah, tetap berkenan kepada Tuhan. Berkatilah gerejamu, berkatilah pengurus kami, diberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, diberkati dalam usaha, diberkati dalam pekerjaan, dalam apapun yang dikerjakan, kami lakukan di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Dan keberhasilan dari Tuhan itu menyertai kami semuanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Baiklah, sekarang kita mau mendengarkan beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Seluruh informasi BSI akan disampaikan melalui WA Group BSI. Juga sosial media kita, jangan lupa untuk memfollow Instagram, YouTube, dan Facebook. Untuk segala kegiatan pertemuan secara fisik atau komsel dan ibadah, masih diliburkan, tetapi apabila teman-teman ingin mengadakan komsel secara online dipersilakan. Berikutnya, bagi teman-teman BSI yang rindu memberikan persembahan dapat melalui OPPO, Dana, dan GoPay. Dan melalui Bank BCA yang tertera di layar saudara. Jadwal doa dan puasa BSI setiap hari Selasa dimulai dari hari Senin pukul 10 malam sampai Selasa jam 3 sore. Bagi rekan-rekan teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BSI. Nomornya ada di layar saudara juga. COVID New Normal, bagi teman-teman selalu menjalankan protokol kesehatan dan melakukan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sekian informasi yang dapat komunitas ini sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini.
Rekan Yesus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada hamba-Nya yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Rekan-rekan BSI, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau telah memberkati kebaktian kami pada hari ini. Bapa, terima kasih Engkau juga yang memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam mata pencariannya, dalam kesehatannya. Engkau juga yang memberkati. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu buat pimpinan BSI Bapak Beni Hira dan keluarga. Engkau memberkati dalam kesehatan mereka, mata pencariannya juga Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak, terima kasih Bapak. Mungkin ada rekan-rekan BSI yang sakit, yang memerlukan pertolongan. Kiranya Engkau saja ya Bapak yang memimpin dan memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak. Rekan-rekan BSI, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu melimpah dan diberikan Tuhan kepada kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin.